Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling metu. Bersalangkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara tokoh bangsa. Bersama kita wujudkan Assalamualaikum mimpinya. warahmatullahi Jangan wabarakatuh. menyerah. Selamat siang Bu Tidak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang juga. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat Kami penggerak bersemangat takkan berjumpa mundur. meskipun Terus melangkah maju dengan tekad yang kukuh. pada pembicaraan coaching pada kali ini Hari-hari saya kami meminta penuh semangat dan kerja keras turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras turut cerdaskan bangsa. Hari-hari kami penuh semangat dan kerja keras turut cerdaskan bangsa. pembelajaran bukan masalah pribadi. Oke, ya sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Ini Bu, apa kira-kira yang kita akan bahas dalam pembicaraan coaching pada hari ini? Ya, baik Pak. Saya pribadi ada sedikit yang menjadi kendala atau masalah. Ada siswa saya, anaknya itu rajin sekali Pak. Artinya dalam proses pembelajaran kehadiran yang dilihat itu bagus sekali. Cuman dalam proses penerimaan pembelajaran dia kurang sekali Pak. Kira-kira seperti apa itu solusinya ya Pak? Oke, jadi Ibu punya masalah, ada siswa yang rajin, Iya Pak. dan penerimaan pembelajarannya ini sangat kurang. Begitu ya, Bu Dawa? Iya Pak. Iya Pak. Nah, oke. Selanjutnya saya sangat mengerti Bu Dawa atas apa yang Bu Dawa rasakan tentang permasalahan pembelajaran Ibu. Nah, untuk pembicaraan coaching kita pada kali ini, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari pembicaraan ini? Iya. Tujuan yang ingin saya capai Pak, saya sebenarnya ini adalah seorang guru dan tenaga pengajar di sekolah. Saya rasakan bahwa kalau saya melihat murid yang rajin, tapi kalau saya mau kasih di akhir nantinya nilai tidak bagus, perasaan saya itu seperti apa begitu Pak. Saya kayaknya tidak tega ya Pak. Anaknya rajin cuma dalam proses penerimaan pembelajaran dan akhirnya anak itu tidak bisa memberikan dampak terbaik dalam pembelajaran tersebut. Saya kayaknya tega kasih nilai di bawah sementara anaknya rajin Pak. Oh iya, jadi Ibu dalam pembicaraan ini menginginkan bahwa kalau dari pembicaraan Ibu ingin supaya siswanya yang rajin ini bisa juga mendapatkan nilai yang maksimal. Begitu ya Bu Dawa? Bukan nilai yang maksimal saja Pak, tapi bagaimana anak itu betul-betul bisa menerima pelajaran dan bisa mengembangkan dirinya dalam pembelajaran tersebut. Oh, iya. Dengan catatan kalau dia bisa berkembang dan belajar dengan baik itu, saya kira akan menopang nilainya nantinya Pak. Oh, iya. Oke. Saya sudah mengerti Bu Dawa apa yang ingin Ibu capai. Jadi Iya, Pak. Bu Dawa menginginkan bahwa siswa yang Ibu maksud ini rajin itu bisa memiliki penerimaan pembelajaran yang baik sehingga bisa mengembangkan keterampilan yang diinginkan. Begitu ya Bu? Oke. Nah sekarang kira-kira
Ini Bu Dawa. Eh, nah sekarang kira-kira ini Bu Dawa, siswa yang rajin ini kan penerimaannya agak terganggu, agak kurang dalam penerimaan pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu Dawa bisa menggambarkan bagaimana penerimaan pembelajaran yang ideal bagi Ibu Dawa bagi seorang siswa. Mungkin bisa diceritakan, Bu? Ya, baik Pak. Untuk penerimaan pembelajaran yang ideal itu yang pertama adalah kehadiran. Kemudian yang kedua, pada saat kita mulai belajar, itu siswa memberikan respon positif kepada guru, kemudian siswa tersebut aktif dalam belajar, kemudian bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan pembelajaran. Seperti itu yang saya inginkan, Pak. Oke, ya. Jadi saya mencatat ada 4 indikator bagi Bu Dawa ini untuk siswa yang penerimaan pembelajarannya bagus. Pertama, kehadiran siswa tersebut bagus, kemudian respon positifnya dalam pembelajaran juga baik, kemudian dia juga aktif dalam pembelajaran, termasuk bisa memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan pembelajaran. Begitu Bu Dawa ya, yang Ibu Dawa betul, ingin siswa tersebut. Ya, oke. Terima kasih Bu Dawa informasinya. Selanjutnya, kira-kira kalau kita lihat rentan nilai antara 1 sampai 10, ya misalnya ada angka 1 sampai 10 misalnya ini, kira-kira murid Bu Dawa ini yang rajin, kemudian penerimaannya tidak bagus ini, penerimaan pembelajarannya, ini kira-kira berada di angka berapa Bu? Dari angka 1 sampai 10 untuk saat ini. Baik Pak, sebenarnya kalau anaknya rajin, saya tidak tega kasih nilai di bawah Pak. Makanya untuk pembelajaran kali ini, saya berikan dia nilai 60, tapi 60 itu masih belum standar Pak, belum kriteria belum lulus Pak. Jadi makanya saya bilang kira-kira seperti apa menggenjot pembelajaran anak tersebut agar bisa meningkat Pak. Oke, ya. Jadi ini kan Ibu Dawa menyampaikan bahwa untuk skala 1 sampai 10 kira-kira 6 ya Bu untuk satunya anak Ibu yang Ibu maksud. Kemudian Ibu Dawa nanti maunya anak tersebut di angka berapa Bu? Kira-kira kalau ada rentan 1 sampai 10 kira-kira ini Ibu Dawa ingin mencapai sampai angka berapa Bu? Iya Pak, saya itu sebagai guru secara umum menginginkan semua anak sampai berada di rentan 10 Pak. Tapi kalau maksimalnya belum sampai ya minimalnya 7,5 Pak. Oh, ya. Oke Bu Dawa. Ini saya mau tanya lagi Bu Dawa tentang anak tersebut. Bagaimana kondisi anak tersebut pada saat pembelajaran ya, karena Ibu Dawa kan tadi menceritakan bahwa penerimaannya kurang baik. Kira-kira bagaimana kondisi anak tersebut, perilakunya pada saat pembelajaran, bisa diceritakan Bu Dawa? Iya, baik Pak. Ini anak pada saat proses penerimaan pembelajaran, dia kan selalu dirajin, jadi artinya dia ada dalam kelas. Kemudian anaknya ini dia ada dalam kelas, tapi dia mengikuti proses dalam belajar, tapi IQ-nya itu tidak masuk dalam otaknya Pak. Kira-kira seperti itu. Oh, iya. Jadi anak tersebut materi-materi pembelajaran yang disampaikan itu tidak penerimaannya kurang bagus ya. Kira-kira ya, begitu Bu Dawa ya? Oke. Ya, apa kira-kira indikatornya Bu Dawa kalau misalnya kita ternyata anak tersebut tidak menerima penerimaan pembelajaran dengan baik? Apa kira-kira yang bisa Ibu Dawa lihat pada saat anak itu tidak menerima pembelajaran dengan baik? Iya. Indikatornya yang saya lihat Pak,
Biasanya kalau saya selesai memberikan materi atau selesai tugas kelompoknya temannya, biasa Ya. saya kasih refleksi. Saya tunjuk orangnya, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa memberikan sepatah kata pun Oh, iya. dari refleksinya tersebut. Oke. Jadi anak tersebut pada saat refleksi ini tidak bisa mengungkapkan pendapatnya saat ditanya pertanyaan-pertanyaan refleksi. Begitu Bu Dawa ya? Iya, Pak. Oke. Selanjutnya kalau pada saat Ibu Dakwa pada kondisi tidak bisa ditanya seperti itu, apa yang Ibu Dakwa lakukan pada anak tersebut? Iya. Baik, Pak, dari kondisi yang ada ini, saya mulai mengamati baik di dalam ruang kelas maupun di ruang kelasnya. Setelah dia berada di luar kelas, ternyata saya amati anak ini, dia kurang bergaul sama teman-temannya. Kenapa? Setelah saya tanya-tanya temannya, nah kenapa kamu ndak ajak itu si Mina tidak akrab dengan kalian atau tidak bergabung dengan kalian semua? Terus temannya bilang, selalu diajak Ibu, tapi anaknya malu dengan kita. Akhirnya dia selalu sendiri-sendiri, Bu. Seperti itu jawaban temannya. Kemudian pada saat dalam kelas saya melihat coba Mina gabung sama temannya ini, berpindah tempat pun dia agak lama, kayaknya berat sekali berpindah tempat dari kalau saya suruh gabung dengan temannya. Artinya disitulah bahwa dia itu malu dengan teman-temannya. Walaupun ada teman yang di sampingnya, tapi teman yang di sampingnya itu juga masih tidak bisa menggait atau menarik atau mengajak temannya si Mina ini untuk bisa selalu bergabung sama teman-teman lainnya, Pak. Oke Bu Dawa, saya sudah menangkap dari apa yang Ibu Dawa sampaikan. Jadi anak tersebut ini kurang bisa bergaul dengan teman-temannya, kemudian pada saat diajak juga agak malu ya Bu Dawa. Oke. Selanjutnya kapan kira-kira Ibu Dawa ini akan lakukan rencana Ibu Dawa ini untuk merolling, membuat kelompok kemudian melakukan rolling kelompok ini? Iya, baik Pak. Dari sekian hari saya masuk di kelasnya tidak ada perkembangan, maka saya akan segera melakukan hal tersebut dan saya akan melihat perkembangannya di setiap pertemuan, Pak. Oke, jadi setiap pertemuan ya Bu. Oke, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan ini? Apakah ada rekan sejawat ataukah meminta bantuan kepada murid-murid Ibu sendiri? Iya. Misalnya Untuk ada yang lain ya. ya, untuk di awal-awalnya ini mungkin saya masih minta dengan teman-teman sekelasnya dulu, Pak. Nanti kalau misalnya masih belum ada perubahan, saya akan minta juga kepada rekan-rekan guru yang mengajar di kelas tersebut. Oke, Bu Dawa. Jadi dari hasil pembicaraan kita pada kali ini, apa yang Ibu bisa dapatkan dari coaching kita pada hari ini, termasuk rencana Ibu yang akan Ibu lakukan? Bisa diceritakan secara keseluruhan Bu, apa kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari coaching kita kali ini? Iya, baik Pak. Dari kegiatan coaching kali ini, saya merasa bahwa apa yang menjadi masalah saya, apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran saya, itu tersalurkan kepada teman saya atau kepada Bapak atau kepada rekan lain setelah saya mengeluarkan unek-unek saya. Bahwa ternyata dengan mengeluarkan unek-unek saya ini, apa yang saya rasakan selama ini sumpek tidak tersalurkan, akhirnya bisa saya rasakan plong, tidak ada lagi masalah. Padahal di saya sendiri bisa memecahkan masalah tersebut. Oh iya, terima Itu kasih. keuntungan saya bagi saya, Pak.
Terima kasih banyak Bu Dawa atas waktunya meluangkan ceritanya kepada saya. Misalnya nanti kita ketemu beberapa bulan kemudian, saya mau melihat bagaimana hasil dari rencana yang Ibu lakukan. Oke, terima kasih Bu Dawa atas kesediaannya untuk berbagi cerita dengan saya. Oke, saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa nih Bu Dawa, apa yang harus Ibu Dawa rencana lakukan, Ibu Dawa lakukan supaya anak ini bisa penerimaan pembelajarannya ini bisa maksimal seperti yang Ibu Dawa harapkan, bisa taruhlah angka maksimal itu. Apa kira-kira rencana yang Ibu Dawa akan lakukan sehingga anak ini termotivasi untuk bisa menerima pembelajaran dengan baik? Iya, baik Pak. Saya sebagai guru yang mengajar di kelasnya, saya menilai anak ini adalah kurang memecahkan masalahnya. Jadi saya antisipasinya, kalau saya mau mengajar, saya akan selalu membuat kelompok agar ini bisa gabung di setiap kelompok, dan kelompok-kelompok itu saya rolling terus supaya dia bisa selalu bergabung dengan teman-teman lainnya. Kemudian pada sesi di luar kelas, kalau saya melakukan pembelajaran di luar kelas, saya pun akan melakukan bagaimana supaya anak ini bisa bergabung secara natural, dia bisa diajak ngomong, bisa dia mengeluarkan pendapatnya. Maka saya di pembelajaran di luar kelas, saya sering memberikan pertanyaan pemantik langsung kepada dia terlebih dahulu, agar dia bisa mengeluarkan ide, gagasan yang dia miliki tapi tidak pernah tersalurkan selama ini, Pak. Oke Bu Dawa, jadi rencana Ibu supaya ini penerimaannya bagus, jadi Ibu akan membuat kelompok bergabung dengan teman-teman yang lain, kemudian kelompok ini kemudian di rolling kelompoknya sehingga anak ini bisa secara ini bergaul teman-temannya, kemudian juga diberikan di luar pembelajaran diberikan pertanyaan pemantik supaya anak ini bisa terpancing untuk berbicara. Begitu ya Bu Dawa rencana ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang Pak Masrur. Ya, selamat siang Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu, dari ya, sehari baik-baik aja ya Pak. Iya, sehat. Kondisinya sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu, walafiat. Alhamdulillah. Iya. Hari ini lancar pembelajaran juga Pak? Alhamdulillah seharian pembelajaran lancar, cuman ini Bu ada sedikit kendala di kelas. Tadi ada beberapa siswa pada saat saya mengajar itu, ini tiba-tiba keluar dari kelas. Nah, dan ini sudah berulang kali sebetulnya. Ini pada saat dia keluar, saya tidak tahu, tidak kembali juga. Tidak kembali ke kelas, saya tanya teman-temannya juga tidak tahu kemana. Jadi saya punya masalah seperti itu. Oh, jadi Bapak punya masalah, ada siswanya yang tiba-tiba keluar Pak ya? Dan temannya juga tidak mengetahui kemana. Iya Bu. Baik Pak, percakapan hari ini kira-kira apa tujuan Bapak dari siswa yang sering keluar pada saat Bapak lagi sedang mengajar di kelasnya? Jadi saya mau Bu, ini siswa yang satu ini pada saat pembelajaran saya maunya dia ikut secara full time dalam pembelajaran saya. Jadi saya menginginkan dia betul-betul itu berada di kelas pada saat awal sampai akhir. Itu tujuan saya Bu. Mudah-mudahan bisa lewat coaching ini saya bisa menemukan solusinya Bu. Iya, baik Pak Masrur ini maunya anak itu pada saat proses pembelajaran
anak ini betul-betul full time berada dalam kelas pada saat Bapak sedang mengajar. Ya, iya Baik, Bu, ya. Pak. Ya. Baik, Pak, kira-kira kalau boleh tahu ya, Pak, boleh tahu kira-kira apa Bapak sudah melakukan penyelidikan atau bertanya atau keesokan harinya setelah Bapak lagi masuk di pertemuan berikutnya, apa Bapak sudah menanyakan ke siswanya kenapa keluar pada saat Bapak lagi aktif mengajar? Begini Bu, saya ini siswa tersebut pada saat pembelajaran berikut itu saya sudah lakukan pemanggilan secara pribadi. Cuman pada saat itu ya selalu berjanji, baik Pak, saya tidak akan mengulangi. Tetapi seiring waktu itu terus yang dilakukan. Jadi saya pusing ini Bu, bagaimana menangani anak seperti ini, karena pihak sekolah juga sudah melakukan pemanggilan kepada orang tua untuk membicarakan itu, dan pihak orang tua juga kurang memahami, kurang mengerti mengapa anaknya bisa seperti itu. Ya, gitu, Bu. Oh iya Pak. Baik Pak, ternyata siswa ini sudah dilakukan pemanggilan, kemudian anak ini sudah berjanji dan tapi dia terus melakukan hal yang sama, kemudian sudah juga dipanggil orang tuanya, ya, tapi ternyata masih seperti itu juga, ya. Iya Bu, ya betul Bu, ya. Iya. Baik Pak, kira-kira kalau dari pihak sekolah sendiri, ini kan kalau pihak BK-nya mungkin sudah melakukan pemanggilan, dari kesekian kalinya dilakukan, kira-kira apa yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap anak tersebut, Pak? Untuk anak tersebut ini masih sampai pada penanganan oleh BK Bu, jadi pemanggilan orang tua, kunjungan rumah, visit home ini sudah dilakukan. Untuk terkait apa yang dilakukan pihak sekolah, kami belum melaporkan secara langsung kepada pihak kesiswaan dalam ini pihak sekolah. Ya karena ini Bu, kami masih berusaha bekerja sama dengan BK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi pihak sekolah belum kami sampaikan laporan ini kepada pihak WK siswa. Oh iya Pak. Jadi Bapak belum menyampaikan kepada pihak sekolah ya, karena masih dilakukan kerjasama dengan pihak BK. Iya betul. Baik Pak, kalau di kelasnya, kira-kira kalau dia ada di kelasnya Pak, kira-kira apa Bapak bisa memberikan nasihat atau anaknya bisa diajak ngomong atau bisa diajak berbicara atau seperti apa anaknya Pak? Kalau berada di kelas Bu, ini anak selalu berada di baris paling belakang. Mungkin ini saya biasa perhatikan. Saya pernah juga pindahkan ke depan, tapi lagi-lagi pada saat proses pembelajaran itu kadang pindah ke belakang bersama teman-temannya, karena ada juga kelompok temannya ini. Kemudian kalau diajak bicara juga, saya lihat anaknya kurang terbuka juga Bu. Dia hanya mengatakan iya, baik Pak, seperti itu. Jadi saya juga agak kurang bisa menggali dari anak tersebut karena kurang komunikasi dalam ini berbicara. Oh iya Pak, seperti itu ya Pak. Jadi anaknya ini dia duduknya paling belakang, kemudian kurang memberi respon ya Pak, sama. Kemudian ya kira-kira Pak, kalau dari sikap anaknya ini, apa rencana Bapak untuk anak tersebut? Kalau saya lihat ya Bu, karena dia punya teman di dalam kelas itu, dia suka suka dekat, duduknya itu dekatan dengan temannya. Saya kurang tahu apa hubungan, apakah sahabat atau teman nongkrongnya itu, tapi saya lihat ini cukup dekat dengan anak tersebut. Tapi yang temannya tersebut itu selalu
itu full time, dalam pemilihan full time. Dia tidak pernah keluar seperti yang satu anak ini lalu meninggalkan kelas. Jadi kalau rencana saya kira-kira begini, mungkin saya meminta bantuan kepada temannya ini untuk berbicara dengan anak tersebut, karena saya kayaknya apa namanya, kalau saya yang berkomunikasi dengan anak tersebut kurang terbuka. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan kepada sahabatnya ini untuk membantu saya apa kira-kira penyebab anak tersebut itu keluar. Oh, seperti itu ya, Pak. Jadi kebetulan teman yang di sampingnya atau teman duduknya ini, Pak, dia kalau dia ini anak full time dia belajar di kelas. Ya, betul Bu. Sementara sementara anak yang satu ini dia itu sering keluar. Iya. Jadi dengan adanya temannya yang full time ini, Bapak akan minta bantuan kepada temannya ya, Pak? Ya, itu Iya. yang saya rencana sekarang, Bu. Saya mau minta bantuan kepada sahabatnya karena saya lihat ini sahabatnya kalau bicara sama sahabat itu kayaknya terbuka. Jadi kayaknya lebih bagus tuh, Bu, saya ini minta bantuan kepada Oh. anak sahabatnya itu. Oh iya, Pak. Jadi Bapak akan minta tolong kepada temannya karena kalau dia karena anak ini kalau dia bicara dengan temannya dia terbuka ya, Pak? Ya, terbuka sekali sama Ya, temannya. Pak. Iya, jadi kalau temannya ini tanya sama ini siswa atau yang bermasalah, dia terbuka, dari situ Bapak akan mengetahui penyebabnya ya, Pak? Ya, kira-kira Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, saya mungkin minta bantuan untuk menggali apa kira-kira mengapa ia selalu keluar. Saya harap mudah-mudahan dari pembicaraan antara sahabatnya itu ada penyebab dan bisa saya lakukan tindak lanjut itu, Bu. oh, baik, Pak. Iya. Jadi kapan kira-kira rencana Bapak melakukan minta bantuan kepada temannya ini, Pak? Kalau saya lihat kalau jadwal ini, Bu, insya Allah hari Sabtu ya, Bu, saya punya jam di kelas tersebut. Jadi langsung saja mungkin hari sebelum saya masuk itu, apakah hari Jumat atau waktu sebelum saya masuk, saya akan memanggil sahabatnya ini untuk minta bantuan kepada anak tersebut supaya ini bisa berbicara, memancing anak tersebut untuk menceritakan apa penyebab dia harus selalu keluar pada jam pelajaran saya. Iya. Yang Sabtu, Bu, saya rencanakan itu. Yang saya berharap, Pak, mudah-mudahan rencana Bapak ini berhasil dan sukses ya, Pak. Ya, Dan mudah-mudahan nantinya saya juga ini sangat berharap mudah-mudahan apa yang rencana yang saya akan lakukan ini lewat pemanggilan anak tersebut bisa memberikan informasi yang lebih rinci tentang apa yang harus saya lakukan kepada anak tersebut. Ya, iya, mungkin ada kendala dengan pelajaran saya, Bu. iya. Baiklah, terima kasih atas percakapan Bapak siang ini, Pak ya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini kira-kira ada yang menjadi hal baik kira-kira, Pak, dari percakapan yang tadi ini. Oh iya, Bu. Ya, saya alhamdulillah pada percakapan kali ini saya merasa lega karena saya sudah menemukan beberapa pemecahan masalah yang saya bisa dapatkan dari pembicaraan ini. Jadi anak tersebut ini kan selalu kerjanya selalu keluar pada saat jam pelajaran saya. Jadi insya Allah nanti hari Sabtu kalau saya masuk, saya akan minta bantuan kepada sahabatnya ini untuk menggali informasi itu. Jadi dari situ saya harap ada informasi yang bisa saya dapatkan mengapa ia selalu meninggalkan kelas pada saat jam pelajaran saya. Jadi dari informasi itu saya akan menindaklanjuti dan berkonsultasi dengan beberapa guru untuk menyelesaikan ini ya, untuk membantu saya menangani anak tersebut. Ya, jadi terima kasih banyak, Bu, atas percakapan hari ini. Saya sudah sangat terbantu dengan percakapan ini. Akhirnya saya bisa menemukan
menemukan masalah yang selama ini agak bingung menyelesaikannya bagaimana. Ya, saya sangat bersyukur lewat percakapan ini saya bisa menemukan solusi itu, Bu. Baik Pak, terima kasih juga atas pertemuan kali ini. Mudah-mudahan rencana Bapak itu sukses. Ya, amin amin, Bu, ya. Amin. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling menyatu. Bersalangkah penuh harapan, hati yang bersatu. Kita tak terpisah lagi saling menyatu. Bersama semangat menggelora, takkan menyerah. Wujudkan mimpi dengan visi yang tak terpisah. Kita penggerak angkatan 10, jangan terhenti. Ki Hajar Dewantara tokoh bangsa.